bapak saya nyentuh hidung saya. Kalau bapak saya udah nyentuh hidung saya, artinya beliau tidur. Tapi tiba-tiba saya ngerasain hawa dingin di sekitar saya. Hawa dingin inilah yang bikin akhirnya saya bangun. Jadi saya sempat melek, tapi gelap semua ini. Sampai akhirnya nggak tahu berapa lama tiba-tiba saya sadar, saya tuh bangun karena mata saya itu di ujung itu saya melihat ada cahaya. Itu cahaya Mang Ei, saya merinding nih Mang Ei. Jadi cahaya itu tuh putih, bersih, bersinar dan tidak pernah ditemui di dunia. Itu bentuknya seperti pintu, huruf U. Tapi waktu saya lihat ke depan, ke atas itu tidak ada ujungnya sama sekali. Ini tempat apa ya? Tapi belum sempat saya ngucap ini tempat apa, atau saya belum sempat kepikiran apa-apa. Tiba-tiba tangan saya itu dipegang, yang kanan itu dipegang sama kiri itu dipegang sama seseorang gitu. Saya kaget kan, kok tangan saya dingin gitu. Saya kayak megang apa gitu. Pas saya nengok ke kanan, ternyata kakek saya almarhum, dan sebelah kiri ternyata nenek saya. Saya mau pulang, saya nggak mau di sini, saya mau pulang, ini bukan tempat saya bilang gitu. Itu saya dan nadanya udah tinggi. Sampai akhirnya saya nengok lagi ke belakang dan saya ngelihat papa saya dengan anak pertama saya lagi tidur. Mereka tidur pelukan Mang Ei. Mereka di pojok, di bed pojok. Saya kaget Mang Ei, saya kaget. Loh, itu papa saya. Saya bilang, Aki, Nek, itu papa. Papa saya pasti nyari saya. Papa saya pasti kehilangan saya. Saya tidak mau di sini, ini bukan tempat saya. Tolong bawa saya. Tolong bawa saya pulang. Itu mereka tidak menjawab sama sekali Mang Ei. Nggak ngejawab, nggak ada iba sama sekali ke saya, tidak ada. Saya terus nangis di situ, saya sampai minta tolong gitu, tolong lepasin saya bilang gitu. Tolong lepasin saya mau pulang. Anak saya gimana? Anak saya kecil gimana? Anak saya gimana gitu Mang Ei. Saya bilang, mereka butuh saya. Itu saya di situ saya lupa, saya tidak menyebut nama Allah. Saya masih berharap kepada dua orang ini yang pegang tangan saya ini. Masih diam, terus akhirnya saya bilang gini, Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, saya mau pulang. Saya bilang gitu. Saya mau pulang. Ini bukan tempat saya di sini. Setelah saya teriak gitu, saya nggak tahu berapa lama, sepersekian menit, detik atau apa saya nggak tahu. Tiba-tiba yang tadinya pandangan kakek dan nenek saya tuh lurus ke depan, itu mereka tuh berhadapan seperti ini Mang Ei. Berhadapan di depan saya begini. Sekali lagi tanpa ekspresi, tanpa gerakan bola mata, tanpa senyum. Pokoknya kalau menurut saya sih itu adalah ekspresi yang paling menakutkan buat saya. Meskipun mereka adalah orang yang saya kenal gitu, tapi kok menakutin gitu. Mereka saling berhadapan dan mereka ngomong satu kalimat yang ini bikin semuanya berubah. Mereka bilang dalam bahasa Sunda ya Mang Ei, Jung atuh bilih bade uih mah. Gitu, yang artinya ya udah atuh mangga kalau mau pulang mah gitu. Itu saya belum mengucapkan terima kasih, tidak keluar sepatah kata pun dari saya. Tiba-tiba Mang Ei, itu saya kayak jatuh dari ketinggian yang tinggi luar biasa, duar gitu. Yang tiba-tiba duar gitu. Ini kepala belakang, ini bahu sama ini kerasa sekali Mang Ei. Kerasa sekali kalau saya tuh dijatuhin, duar gitu. Dan jatuhnya itu pas di kasur itu. Tiba-tiba saya nyoba narik napas panjang banget. Saya tarik napas panjang, terus saya teriak, "Papa!" Saya gitu. Kenceng banget, nggak tahu saya nyampe kemana suara saya nggak tahu, saya nggak peduli. Baru di situ saya dapat udara, baru perasaan, aduh lega banget gitu, udara masuk ke dalam tubuh saya, dan saya ngerasain jantung saya baru tek 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 gitu.
Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, teteh, ya Allah teteh gitu kan. Saya merinding nih. Teteh, ya Allah teteh gitu. Lari lah bapak saya. Lari, pas bapak saya lari itu anak saya yang pertama tuh bangun, mungkin karena teriakan dari opanya gitu kan. Anak saya bangun gitu, kocok-kocok mata gitu. Saya sempat ngeliat tuh anak saya bangun gitu, kocok-kocok, terus duduk di pinggir kasur gitu kan. Bapak saya lari gitu ke arah saya, langsung Allahu Akbar, dipeluklah saya. Di situ saya kayak apa ya Bang? Kayak saya ketemu sama apa ya? Saya tuh kayak apa ya, kayak orang kayak baru lahir atau apa gitu Bang. Pokoknya saya tuh kayak ketemu bapak saya tuh ketemu sesuatu yang berharga banget gitu, yang apa ya, yang ya Allah gitu, kayak yang kok sama orang ini tuh kayak yang apa sih? Kangen banget gitu. Iya. Kayak udah lama nggak ketemu. Terus bapak saya meluk saya kenceng sekali, Allahu Akbar, astagfirullah. Dan bapak saya terus mengucap, alhamdulillah kamu udah sadar. 3 hari, ini masuk 3 hari kamu baru sadar. Kaget saya kan, kaget. Tapi karena kaget saya itu masih apa ya, masih antara, kalau apa bahasa Cirebon mah mangmung gitu kan. Jadi antara sadar nggak sadar. Saya diambilin air minum, Bang tahu nggak? Itu saya kayak dapat air minum tuh kayak dapat apa? Wah, saya minum gluk 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 gluk, itu satu air mineral yang botol gitu habis Bang. Kayak bapak saya sampai bingung, kok kayak nggak minum berapa abad kamu, sampai bilang gitu. Minum saya sebanyak-banyaknya. Baru anak saya yang pertama itu lari lah ngejar saya gitu, mama gitu. Ya Allah, panggilan terindah anak saya yang pertama itu Bang, yang apa ya, bikin saya akhirnya saya harus bangun, saya harus sehat, saya nggak bisa kayak gini, saya harus sehat. Saya bilang perjalanan saya masih jauh. Saya dalam hati tuh Bang, perjalanan saya masih jauh, anak saya masih kecil-kecil, masih banyak yang harus saya perbaiki. Jadi itu yang saya bikin semangat. Suara anak saya yang pertama ini yang bikin saya semangat. Mama gitu menyambut saya, naik ke kasur peluk saya gitu. Mungkin anak saya lupa kejadian itu, tapi